Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mala la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kajian berkah Ramadan hadir di sore hari ini. Kajian berkah Ramadan akan selalu hadir setiap hari di bulan Ramadan pukul 4 sore. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersuka cita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Sahabat Wakaf yang dirahmati Allah, pada sore hari ini tema kajian kita yaitu bahagia dengan bersedekah. Gimana sih kok orang bersedekah mengeluarkan hartanya tapi dia bisa bahagia? Nah, kita akan bahas ini bersama narasumber kita. Alhamdulillah kembali Babe Haikal Hasan hadir di studio Wakaf TV untuk mengupas semua apa sih keutamaan sedekah terutama di bulan Ramadan seperti ini. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada yang lupa Be, kacamata nggak bawa Be, gimana Be? Oh iya, kacamata nggak bawa. Itulah Ramadan, makin cerah kata. Wah, alhamdulillah, amin. Nggak usah pakai kacamata dalam Ramadan. Be, tema kajian sore hari kita ini, kajian berkah Ramadan adalah bahagia dengan sedekah. Bahagia dengan sedekah? Dengan sedekah. Yang bilang siapa? Dari tim nih, Ben, minta kayak gitu judulnya. Yang benar loh. Ya, Babe kupas deh, kenapa Karena bisa? sebagian orang berkata pada saya, dan ini konglomerat. Apa tuh? Beneran, serius. Ketika saya diminta, ini kalau saya sebut, nah pasti kenal deh semua. 10 besar orang terkaya di Indonesia. Masya Allah. Saya diundang oleh beliau untuk ke rumahnya. Dan setelah di rumahnya, karena ini bukan undangan yang pertama, dan juga bukan perkenalan yang pertama. Kalau manggil saya tuh, Kal, lu gue aja. Maka beliau berkata, dia curhat, Kal, kok hati gue masih ada sesuatu ya. Katanya ustadz-ustadz sedekah bisa membahagiakan. Kok nggak berlaku sama gue ya? Kenapa gitu? Jadi judulnya gimana nih? Bagaimana korelasinya? Gitu Ji. Gini. Saya bilang gini, Bang, bener udah sedekah? Bener. Dan dia memang sedekahnya luar biasa. Tapi selama ini dia bersedekah melalui tangan orang, Ji. Dia nggak pernah merasakan, dia nggak pernah turun, dia nggak pernah dari tangannya, gitu loh. Itu yang membuat dia tidak merasakan ruh kebahagiaan daripada sedekah. Anda langsung to the point. Kenapa? Ya begitu, dia sedekahnya melalui apa? Melalui ya transfer, lalu dia nggak pernah ikutan. Maka saya mengatakan kepada beliau begini. Atau dia kadang-kadang bersedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Atau dia bersedekah dengan cara dia tidak berjumpa. Atau dia bersedekah, wah macam-macam penyebab. Gue sedekah tapi gue nggak bahagia gitu loh. Siang ini kita bahas, sore ini kita bahas. Begini. Saya bilang sama dia, saya kasih challenge begini. Oke deh, sekarang abang mau nggak sekali aja ikut saya? Dengan tanganmu, betul-betul orang yang memerlukan, Ane ajak dia ke kolong jembatan bebas. Kolong jembatan bebas? Iya. Sebelumnya, Ane ajak dia mampir ke restoran Padang. Kita beli nasi Padang 100 bungkus. Buat apa, Kal? Udah deh, kalau lo mau merasakan nikmat sedekah. Oke.
kita beli nasi padang 100 bungkus. Saya bilang, lu kalau makan pakai apa? Nasi, pakai nasi, lauknya apa? Ya rendang, ayam, perkedel. Bang, rendang, ayam, perkedel 100 bungkus. Waduh, sama tempe, sama apa, orak-arik, boleh silahkan. Bungkus kita bikin 100 bungkus. Begitu sampai kolong jembatan Bepas, aneh bilang sama dia, tuh. Wah jangan gua dong, ini. Yang bikin lu nggak merasakan nikmatnya sedekah. Turun, kasih langsung. Dan biarin dijabatin tangan lo, nggak usah takut kotor. Ini udah lama sebelum COVID. Dia turun dari mobil, dia kasih dan makasih pak. Baru sekali dia nangis bercucuran. Dia nangis sampai di mobil, gue nggak sanggup, gue nggak kuat sekali, ampun. Ini gue baru ngerasakan di usia dia yang senja, dia nggak pernah turun langsung, dia ngasih yang nggak jelas ya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ente bilang itu udah sedekah, ente bilang belum. Badan yang mesti tepat, wakafnya mesti tepat, sasarannya mesti tepat, dan tepat juga dari tangan lu sendiri. Itu yang bikin sedekah tuh betul-betul menciptakan kebahagiaan. Di situ baru dia dapat. Nah, akhirnya judul ini sangat indah memang. Sedekah itu memang betul-betul membahagiakan. Membahagiakan ketika tepat sasaran, tepat guna, dibutuhkan dari hartamu, dari yang halal. Walaupun kau titipkan itu, tapi itu harus kau sendiri yang titipkan. Begitu Ji. Itu baru merasakan nikmatnya sedekah. Itu pengalaman saya. Jadi itu benar-benar ketika dia langsung ya, langsung apa ya, memberikan sedekahnya kepada fakir yang butuh ya gitu kan? Dia butuh banget, dia butuh banget. Saya pernah merasakan itu ketika saya datang ke Palestina. Antum tahu apa yang mereka butuhkan? Sahabat wakaf, dimanapun Anda berada yang melihat video ini, saya mau cerita. Waktu saya datang ke Palestina, saya bawa makanan banyak. Saya bawa duit $5 banyak. Kok dolar Ustaz? Emang yang sendiri berlaku dolar. Bahkan $10 banyak. Saya tukerin dulu. Saya cari money changer yang jual $10. Saya tukerin semua $10. Sampai segepok saya bawa $10. Lalu makanan dari kita nih saya bawa. Yang namanya coklat, yang namanya kentang dalam kemasan, apa yang begitu ya. Saya bawa banyak. Sampai saya bawa 2 koper Ji. Ke Palestina tuh? Ke sana, ke Palestina. Begitu kehadiran Anda emang nggak tahu deh, Anda didemenin sama anak-anak ya. Di mana aja Anda dikerubungin sama anak-anak. Mungkin karena nggak tahu dah, karena batin, karena sayang sama anak-anak. Di sana juga begitu. Anda kasih. Dia tuh nggak ada menunjukkan kebahagiaan, Ji. Nggak menunjukkan kebahagiaan? Nggak ada. Kasih $10. Biasa aja? Dikantongin $5. Nggak ada kebahagiaan. Lalu Anda kasih, diam aja. Kenapa? Tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka? Apa yang ditanyakan mereka? Apa? Fa'ainal Quran. Masya Allah. Qurannya mana? Terus itu langsung ya? Nangis Anda Ji. Nangis. Anda kira yang mereka butuhkan duit. Anda pikir yang mereka butuhkan tuh makanan dan minuman. Di Gaza, saudara Ane, teman Ane datang ke sono, bawa apapun makanan semobil, ditengok kagak. Dia minta yang lagi dipegang, apa itu? Quran. Masya Allah. Dia minta itu. Dia bilang di sini nggak ada Quran, nggak punya Quran mereka. Kalau itu terjadi di negara kita gimana? Ya dengarnya sih emang derdes lah gitu ya. 270 juta rakyat Indonesia. 220 jutanya Muslim. 68%-nya nggak bisa baca Quran. Udah pasti dia nggak punya Quran juga. Itu loh, Ji. Ya, makanya itu BWA masuk di situ. Itu dia. Ketika saya mengenal Badan Wakaf Al-Quran, saya bilang, ini dia. Ini dia. Best of the best way. Salah satu cara untuk membumikan Al-Quran. Dan saya dengar bukan cuman membagikan Al-Quran, pembinaan kita, tapi ada orang yang
di apa namanya, di administrasi secara keuangan finansial ditanggung supaya dia bisa ngajar terus di tempat itu, betul ya? Jadi kita ada, ini membedakan filantropi kita mungkin dengan lain ya. Kita ada wakaf Al-Quran dan pembinaan. Pertama kita distribusi Al-Quran, tapi setelah itu kita melakukan pemetaan di mana nih wilayah-wilayah yang memang belum bisa baca Al-Quran. Allah kan. Ya kan? Jadi kita kirim namanya tim Indonesia Ngaji ke sana. Pertama untuk mengajarkan cara baca Al-Quran dengan cara cepat, metode Abian, plus sama juga mengajarkan TOT para ustadz di sana. Training for trainer. Iya. Mantap. Setelah itu kita tinggal, mereka bisa ngajarin berkelanjutan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang dibutuhkan. Itulah yang sangat dibutuhkan dan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya gini, Ji, ya, gini. Orang kalau mau ngasih kue, dia harus punya kue dulu. Iya. Orang kalau mau ngasih handphone, dia mesti banyak dulu handphonenya. Orang kalau mau ngasih duit, dia mesti punya banyak duit dulu. Beda dengan kebahagiaan. Justru dengan menciptakan kebahagiaan pada orang, barulah dia mendapat kebahagiaan. Oh, dia menciptakan kebahagiaan ke orang lain, baru dia bisa Iya, baru. Bukannya dia mesti bahagia dulu. Gue sedih nih, lo bikin orang bahagia, baru lo bahagia. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya di situ. Itu sebabnya Rasulullah bilang, amal yang paling besar pahalanya menggembirakan hati orang. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di daerah? Salah satunya kan Quran. Ya. Ketika Anda berikan Quran kepada mereka, pahalanya itu naik. Bukan sekedar pahala baca Quran. Itu mah udah pahala jaminan. Ya. Apa tambahan pahalanya bagi orang berbakal Al-Quran? Membahagiakan mereka. Tambahan itu ya? Itulah yang kata Rasulullah SAW, pahala yang paling besar itu adalah menggembirakan hati orang. Jadi antum berwakaf Al-Quran, selain mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memegang Al-Quran, orang yang melihat Al-Quran, orang yang meletakkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, ini dapat semua pahalanya. Dan pahala yang lebih daripada itu adalah menggembirakan hatinya. Nggak ada orang berduka dikasih Al-Quran. Ya. Tetapi pertanyaannya, permasalahannya, sahabat wakaf, di rumah Anda ada 2 Al-Quran nggak? Ada 3? Ada 4? Bahkan ada 5 ya? No, saudara-saudara kita ada yang baca Qurannya gantian. Kira-kira 10 Quran di rumahmu itu bakal menjadi kebahagiaan atau bakal menjadi kesengsaraan nanti di akhirat? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Ketika kau berlebihan, ketika kau pajang di rumah, atau dengan tabunganmu, atau dengan perhiasan yang kau simpan, atau dengan segala persediaan dan segala tabungan-tabunganmu, tapi di luar sana ada orang yang mau baca Quran aja nggak punya, dia mesti gantian. Kira-kira 100 Quran yang ada di rumahmu itu mendatangkan kebahagiaan nanti di akhirat atau mendatangkan tuntutan dari Allah? Kenapa nggak lo kasih mereka yang butuhkan? Hati-hati, Ji. Ya, di rumah Anies sendiri kayak punya 5 kayaknya. Ya kan? Orang cuma berempat. Harusnya bisa berbagi ke yang orang nggak punya Quran itu ya. Kalaupun itu buat cadangan, buat orang tamu, buat ngaji bersama, buat gelar pengajian di rumah, ya wakaf dong. Ya. Wakaf dong. Begitu, Ji. Kalau ini, Ani inget banget tuh dulu orang tua Ani suka ngomong gini. Kalau sedekah itu jangan saat lagi diterima gaji doang. Lagi lu susah juga bikin juga sedekah, jangan berhenti. Top. Itu udah kecil tuh ngomong kayak gitu tuh, Itu maknanya gimana, Maknanya begini. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi yang takwa itu bukan dia yang punya duit lalu sedekah. Dia sedekah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Baik dalam keadaan nggak punya duit maupun dalam punya duit. Lo gimana? Nggak punya duit kok masih sedekah? Masih banyak dia yang kita bisa sedekahin. Apa yang ada di rumah? Aduh, udah nggak ada yang bisa dikasih. Doa lo, kontribusi lo, gitu loh. Itu yang perlu diharapkan. Itu yang kita harapkan supaya kita semua berkontribusi dalam rangka menyebarluaskan Quran sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
sedih kita. Saya pernah cerita ya teman-teman, saya pernah ke Tolikara. Tolikara Di mana tuh? mungkin kita bertanya ya, di mana itu Tolikara? Tolikara yang jelas bukan di Condet, bukan juga di Bekasi. Perjalanan ke Tolikara dari Jakarta harus naik pesawat ke Pontianak. Dari Pontianak naik lagi pesawat ke Ketapang. Dari Ketapang naik lagi boat sampai ke Sukadana. Dari Sukadana naik lagi boat yang lebih besar, baru tiba ke Tolikara. 99% di sana Muslim. Ada 480 kepala keluarga dan tak satu pun yang punya Quran. Ya Allah. Kok sampai kayak gitu? Masih di Indonesia. Ada yang menyalahin pemerintah, nggak usah. Memang pemerintah kita nggak sampai ke situ, nggak mampu sampai ke situ. Bukan berarti ini kita nyalahin mereka. Tapi apa kontribusimu untuk mereka? Kami dari Badan Wakaf Al-Quran waktu itu saya ikut. Itu kebahagiaan saya tuh sampai berbahagia sampai berhari-hari banget. Ya Allah, gue bakal ceritain di mana gue bicara ini. Ternyata bahagia banget memberikan itu. Dan amal nggak bakal putus. Aduh, gue mau pulau-pulau yang lain. Gue mau menjadi orang yang menyemangati mereka. Gue mau itu. Sehingga saya kemana-mana tetap bicara seperti itu ya akhi. Kenapa saya bilang 99% Muslim? Ya karena saya udah datang ke sono. Dan ternyata yang non-Muslim di sana betul-betul terlindungi. Betul-betul mereka menjalankan Al-Quran. Yeah. Kalau mereka nggak menjalankan Al-Quran, mereka nggak ngerti toleransi dong. Yeah. Betul-betul mereka menjalankan Al-Quran. Dan hanya orang-orang Islam yang mengerti Al-Quran dan menjalankan Al-Quran, dia pasti bertoleransi kepada sesamanya. Itu yang saya dapetin pelajaran dari Tolikara. Tolikara. Yang kemarin Babe ke Karimata. Karimata gimana? Makanya saya bilang Karimata. Kalau Tolikara mungkin kunjungan berikutnya ya. Iya, amin. Itu di daerah Pulau Karimata. Di tengah-tengah Papua. Tolikara itu. Tolikara. Saya pernah ke Tolikara, juga minim Quran. Minim. Tolikara itu sempat menjadi isu pada waktu keributan. Ya, keributan. Dan saya datang ternyata nggak ada yang ribut. Sosial media yang ribut. Iya, emang. Di sana baku damai semuanya antara orang Islam sama Kristen di sana. Bahkan pada waktu takbiran, speakernya nggak ada. Yang pinjemin pendeta. Dari gereja yang pinjemin. Ini sebenarnya pas banget saking kompaknya itu. Kemarin, ini baru dari Tolonggeru Bima. Bima. Dalam rangka peresmian wakaf sarana air bersih di sana kan. Tapi kita ada juga acara Hitanan Ceria namanya. Hitanan Ceria? Ceria untuk anak-anak di Tolonggeru. Hitan? SD. Ente? Udah pernah Be, jangan sampai lagi. Jadi uniknya gini, tadi bilang dari 21 anak yang hitan. 21 anak yang hitan di Bima? Di Bima, di Dusun Tolonggeru namanya ya. Itu 12-nya non-Muslim, Katolik. Wait. 12 non-Muslim? Non-Muslim. Ikut hitanan masal? Ikut hitanan masal. Nah, ini arti gini. Menarik juga. BWA ini, ya Islam rahmatan lil alamin. Proyek wakafnya emang untuk seluruh umat ya. Iya. Bahkan wakaf air sarana air bersih kita kemarin juga dimanfaatkan. Ini unik juga nih. Kita tarik pipa sejauh 9,5 km dari atas gunung apa namanya? Doro Omboha namanya. 9,5 km. 9,5 km. Kita tarik pipa. Airnya itu dimanfaatkan untuk satu masjid, 2 gereja. Banyakkan gereja daripada masjid. Di mana itu di Bima? Di Bima, di Tolonggeru sana. Karena mayoritas Nasrani mungkin ya? Iya, masalah Nasrani, tapi mereka kekeluargaannya ataupun toleransinya cukup tinggi. Ya. Masya Tapi Allah. masyarakat sana alhamdulillah tadinya mereka untuk mandi ataupun mencuci aja perlu jalan sekarang saya kilo. yang nanya sebagai host, ganti hostnya. Oh iya, coba deh. Bagaimana perasaanmu ketika menyalurkan sedekah itu? Wah, merinding weh. That's it, itu yang saya rasakan ketika saya di Karimata. Maaf, bukan Tolikara, sorry. Karimata, itu yang saya rasakan. Sambutannya itu, berhari-hari saya masih gembira banget, senang. Padahal Aneh lihat tuh video antum di itu weh. Lihat ya. Di Instagram. Capeknya luar biasa kan sebenarnya logika kita kan. Tapi kok gue sehat-sehat aja ya? Asik-asik aja ya? Karimata memang nggak terlupakan gitu loh. Dan pulau-pulau lain segera kita kunjungi. Kita bikin lagi nanti weh. Insya Allah. Dalam waktu dekat, insya Allah kita akan bikin Raja Ampat mengaji. Babe harus ikut. Raja Ampat mengaji, insya Allah, insya Allah. Saya juga mau ajukan sama teman-teman juga.
tual mengaji. Tual mengaji. Tual mengaji. Baik lagi ke tema kita, bahagia dengan sedekah. Ya, ya. Kembali orang tuanya bilang, abahnya bilang gini, gak akan habis uang lu kalau untuk sedekah. Iya. Ntar lu kan tambahin. Cuma kan untuk mengerti itu masih kecil susah, Be. Iya, iya. Ya kan? Bahkan udah sebesar ini pun kadang-kadang masih yang, aduh pakai dulu deh, buat dulu deh. Seperti itu kan? Iya, iya, iya. Sekarang gimana caranya orang untuk meyakinkan bahwa kalau lu bersedekah tuh uang lu nggak habis? Filosofinya? Ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa. Apa pemirsa? Begini. Di antara kita sering berdoa, ya Allah, berikanlah aku harta yang banyak dan halal. Amin. Amin, amin, amin. Di otak kita itu tiba-tiba kita berpikir, ada yang ngasih, buka celengan, wah, pasang lotre, nauzubillah min zalik, wah lotre, menang lotre, wah dan sebagainya. Buka laci, wah duit semua. Nggak begitu, Ji. Nggak begitu. Cara kerjanya Allah nggak begitu. Allah ngajarin buat kita tuh nggak begitu. Dan Allah nggak akan pernah tolak doa kita sebelum tangan kita turun, Allah dikabulkan. Mengerti filosofinya begini. Jadi, begitu kita bilang, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Banyak hutang ini ya Allah. Wah ini belum ya Allah. Terimalah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Biasanya, Ji, detik itu atau besok paginya, orang datang ke tempat ente atau WA. Bang Odi, gue pinjem duit dong. Assalamualaikum, ketok pintu rumah kita. Gue ada keperluan nih. Biasanya kita bilang apa? Boro-boro buat lo, buat gue aja masih susah. Hati-hati. Allah lagi mengabulkan doa kita barusan. Barusan Allah mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena ketika kita upayakan buat mereka, ada 70 di belakang kita malaikat yang akan mengganti. Di situ yang kita kurang paham. Jadi dikabulkan doa oleh Allah, datang orang susah ke kita. Allah udah milih kita untuk didatengin. Datang ke kita memang begitu caranya. Datang orang susah ke kita, lu bantu, kata Allah. Lu bantu, habis ini gue ganti yang berlipat ganda. Bukankah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah? Itu loh maksudnya. Jadi bahagiakan orang, ntar Allah bahagiakan ente. Caranya gimana? Memberi. Bahkan kalaupun tidak ada sama sekali yang mau kita beri, kata Allah apa? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqah. Qaulun ma'rufun, lu ajak duduk, lu ajak ngobrol, lu ajak ngopi. Gue minta maaf banget, gue belum ada. Gue janji, gue lagi ada proyek nih. Gue lagi ada proyek. Kalau proyeknya goal, doain deh. Doain, gue kasih. Gue janji. Aduh, teman kita tuh jadi asik, jadi begitu. Itulah yang disebut qaulun ma'ruf. Itulah yang bisa membahagiakan kita dan menggolkan proyek-proyek yang kita lagi garap. Jadi kesimpulannya gimana? Tetap aja berbuat baik sama orang lain, Ji. Ya. Jaga mulut, Ji. Sedekah itu bisa melalui harta, bisa melalui wakaf Al-Quran, bisa melalui bangun masjid yang kaya, dan bisa melalui solusi. Alhamdulillah kalau ini main banyak-banyakan gitu ya. Yeah. Karena saya ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, ratusan ribu orangnya, dan tiap hari memberikan solusi bagi rumah tangga. Nah ini sedekah saya. Sedekah saya sedekah solution. Nah itu juga sedekah, Ji. Itu qaulun ma'rufun juga. Dan hasilnya membahagiakan orang lain. Akhirnya kita insya Allah menjadi bahagia. Disinilah kunci sedekah itu betul-betul membahagiakan. Dan membahagiakan itu juga dengan cara sedekah. Begitu, Ji. Bahkan ada ini ya, ada apa namanya, yang bilang kalau dia mau dibangkitkan lagi untuk hidup lagi, apa yang akan dilakukan adalah sedekah itu ya. Saking dia ya. nyeselnya, saking nyeselnya, la ya laitani kuntu turaba. Lebih parah lagi. Ya Allah, mendingan gue jadi tanah dah. Kenapa ya? Karena dia nyesel hidup. Karena nyeselnya nggak bersedekah. Semua orang yang mati, ketika dia mau nggak dibangkitkan oleh Allah 5 menit aja, mau apa? Gue mau sedekah. Bukan mau sholat, bukan mau apa gitu ya, tapi lebih gue mau sedekah. Betapa nyeselnya. Betapa nyeselnya. Sebab kebanyakan dari kita, Ji, sedekah jadi nggak membahagiakan. Karena sedekah setelah kita nggak mampu untuk ngapa-ngapain. Ada orang hartanya berlimpah, dia udah stroke, Ji. Beda berak di kain kata orang Betawi. Yeah. Kencing belepetan kata orang Betawi. Dia main di tempat tidur. Nah, yang harta gue yang ini gue wakafin. Telat loh. Telat. Ya. Justru lagi gagah, Ji. Lagi muda, Ji. Sebisa kita, Ji. Dan
Ane bukan belain orang-orang sono ya. Ente tahu harta kekayaannya Bill Gates nggak? Kenapa Bill Gates dapat kekayaan oleh Allah berlimpah kayak begitu? Bill Gates 76 miliar US dollar Ji, kekayaannya dia Ji, yang tercatat Ji. Ente tahu nggak berapa yang disedekahin sama dia? 32 US dollar Ji. Berapa persen itu ya? Ya, dia bersedekah berapa tuh? Kalau harga 70, 30 berarti dari 70 dikeluarin 30. Ya, 45% lah ya. Hampir 45% kan? Bandingin sama ente, kita 2,5%. Yang bener aja loh. Kalau banyak. Kapan mau kaya? No, Bill Gates no 42% no zakatnya no. Istilah dia ya. Tapi Bill Gates hebatnya dia juga bangun masjid loh ya. Untuk yang ane dengar Indonesia juga dapat berapa triliun tuh buat TBC tuh paru-paru apa Singapura begitu. Jadi dia tuh menyebar kemana-mana. Manfaatnya dia tuh menyebar kemana-mana. Ya wajar lah dia menjadi orang yang terkaya. Itu non-muslim tuh ya? Non-muslim. Dan janji Allah, memang Allah sayangnya kan Rahman dan Rahim. Kasih sayang Allah itu berlaku kepada semua. Kan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Alam juga mendapatkan rahmat dari kehadiran Nabi Muhammad. Jadi intinya nggak lihat agama Ji. Kalau ente baik dilipat gandakan oleh Allah Ji. Kalau di Al-Quran sendiri ada janji Allah untuk orang-orang yang memang ringan untuk bersedekah atau gimana? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Sampai perumpamaan orang yang bersedekah itu dalam satu tangkai 7 sabah sanabil. Tubuh 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'ati habbah. Dalam setiap tangkai itu tumbuh 100. Berarti berapa tuh? 700 kali lipat. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak pernah ingkar janji. Sebelum kita tutup, ada satu kisah. Apa tuh? Cerita be. Betul-betul terjadi. Buat orang yang macem-macem dengan sedekah. Sebagai ancaman. Dari tadi kita ngasih kabar gembira mulu. Iya, ancaman lah, ancamannya. Kan ada ya, basyiran wa naziran. Basyirannya udah, nazirannya nih. Anda nggak bakal sebut namanya. Karena kalau Anda sebut, ente pasti kenal. Pasti kenal. Pejabat gitu ya, menteri ya. Bilang gini. Suatu ketika dia punya anak dan dia orangnya ya sering ngambil yang bukan haknya. Ambil. Dia dapat tapi dipisahin. Ada unsur baiknya juga nih orang nih. Bukan menteri, bukan. Pejabat, Anda lupa. Dipisahin, tak dipisahin. Anaknya sekolah. Nggak usah sebut, ke Eropa, nggak usah sebut negaranya. Kita pakai spesifik, tahu lah akhirnya. Oh iya, pejabat yang anaknya di Eropa itu diurut-urut ketemu lagi. Negaranya nggak usah sebut, pokoknya sebelah sono dah gitu. Tahu nggak ente? Tiba-tiba anaknya, dia tuh setiap pendapatan dari sogokan itu dia taruh di bank yang lain. Jadi dia umpetin, dipakai nama lain di bank yang lain. Ya nggak usah sebut angkanya juga, sekian miliar lah. Baru setahun Ji, baru setahun. Dan si anak ini baru setahun juga dia kuliah, terlibat narkoba. Langsung candu. Dia bawa pulang ke Indonesia, diobatin berbagai macam. Akhirnya sampai habis tuh hartanya yang sebelah sini yang ditaruh, sampai habis, sampai hilang. Sampai 0, anaknya sembuh. Yang Anda mau ceritain adalah dia panggil Anda untuk diskusi ini karena Anda bilang begini, berapapun yang Anda keluarkan dari kantong kanan pasti akan Allah balas. Berapapun harta yang Anda ambil masuk kantong kiri yang haram pasti akan Allah ambil. Kau suka atau kau tidak suka, pasti akan Allah ambil dengan caranya Allah. Kalau kau orang yang baik, kalau enggak tunggu di akhirat. Ini orang masih orang yang baik. Dan dicatat, yang sangat menakjubkan adalah biaya untuk mengobati anaknya yang narkoba dan kuliah sama dengan biaya yang dia korupsi selama ini. Sampai dia nangis, cium-cium tangan. Anda bilang begitu sebabnya. Harta yang Anda ambil 5 perak nggak halal, dijamin keluar 5 perak. Nggak halal, entah dari jalan yang nggak diduga-duga. Harta itu famaya mal miskola zaratin khairayarah, famaya mal miskolatin syarayarah. Ternyata dihitung pas
Jadi tabungan dia ini habis, seiring dengan tabungan haramnya, tabungan haram dia habis, seiring itu juga ini anak sembuh. Makanya saya bilang, lu mau ngapain begitu ya akhi, ya habibi, ya galbi. Ana bilang, alhamdulillah lu masih orang baik, lu masih begini. Jadi saya teringat kisah Sayyidina Ali tentang sedekah. Sayyidina Ali pada waktu itu, masih ada waktu? Masih ada. Masih ada 10 menitan kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, waktu beliau menjadi khalifah, datang seorang anak yang dipanggil sama dia, disuruh pegang cangkang keledai. Keledai ada gitunya tempat duduknya, ya. Saking sederhananya tuh Sayyidina Ali nggak naik kuda, keledai. Maka dia ikat keledainya dan cangkangnya tuh biasa kan kalau koboi kan dipanggul taruh di depan bar gitu. Iya. Sayyidina Ali, anak pegangin, jagain cangkangnya keledai. Sayyidina Ali siapin 10 dinar untuk ini anak hadiah karena dia jagain. Rupanya Sayyidina Ali bukan rapat atau bicara di Balai Rung itu lama, kemudian dia keluar, anak itu udah nggak ada, dan cangkang keledainya itu juga udah nggak ada. Sayyidina Ali keluarin uang duit yang 10 itu, dia berkata, kasihan, anak itu memilih yang haram daripada yang halal. Apa maksudnya Sayyidina Ali? Sahabat nggak mengerti. Kalau nggak percaya, carilah cangkang keledai itu di pasar, anak ini menjual ini, seharga ini. Dititip sama si sahabat, saya lupa nama sahabatnya, ya mungkin yang dekat itu Abu Musa al-Asy'ari. Tolong cari cangkang keledai saya di pasar dan beli lagi sama orang yang dijual sama anak itu, gitu kan? Bener ternyata. Segitu harganya. Ketemu seorang yang jual ini cangkang Sayyidina Ali nih, maka diberkata, wahai penjual, ya wahai tukang yang menjual, ini adalah cangkang khalifah. Oh enggak, saya beli dari anak itu, ya. Bukankah Anda beli 10 dinar? Betul, nih saya kembalikan 10 dinar. Oh ya, balikan ke Sayyidina Ali. Balikan ke khalifah. Dibalikin. Sayyidina Ali tetap keluar duit 10 yang dijanjikan. Ya. Si anak tetap dapat duit 10. Sesuai yang dijanjikan. Si pedagang nggak dapat apa-apa, karena dia cuma sebagai perantara. Ya. Yang jadi persoalan adalah, si anak itu nggak sabar. Dia rela mencari yang haram, padahal yang halal sudah Allah takdirkan. Saya bilang begitu sama dia. Lu tuh kalau lu nggak korup, itu juga duit lu bakal datang dari cara yang halal, dari cara bisnis, dari cara yang apapun. Tapi sayang sekali kau mencari yang haram. Maka bersabarlah dengan sedekah, karena Allah akan membahagiakanmu dengan jalur apa yang kau keluarkan. Itulah. Jadi sedekahkan 10 itu akan kembali 10 lengkap dengan tambahan-tambahannya. Sama juga di kantor, Ji. Ada orang yang hitung-hitungan sama kantor. Gue dari jam 8 sampai jam 5 kerja segini. Dia jam 8 sampai jam 5 kerjaan dia ringanan, gajinya segitu. Pain banget gue dimarahin. Gitu loh. Karena ininya materi. Karena dia hitung-hitungan, Ji. Gue yang capek nih, dapat gaji segini. Santai, banyakan tidur. Gajinya segitu juga. Ya Allah ya Rabbi, ini menurut saya sih orang yang nggak beriman. Kenapa ya? Karena dia nggak sadar bahwa dia bukan bekerja di BWA. Dia bukan bekerja di PT Angin Ribut. Dia bekerja bukan di CV atau Pertamina atau PLN, bukan. Dia kerja lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tebarkanlah kebaikan sebanyak mungkin. Pasti kesimpulannya. Orang yang sangat serius bekerja, jam 5 jam kerja, tapi dia masih lebihin sampai jam 6. 1 jamnya itu adalah sedekah dia untuk umat. Dan Allah bisa ganti dengan kesehatan, dengan tubuh yang bagus, dengan keluarga yang harmonis, dengan istri yang solehah, dengan anak yang nurut. Berapa nilainya itu? Tak ternilai. Tak ternilai. Jadi, kalaupun Anda digaji 5 juta, tapi kualitas kerja Anda pantasnya digaji 10 juta, jangan takut. 5 juta itu Allah yang bayar. Dan Allah bayar nggak pakai anggaran. Berlipat ganda pasti akan Allah berikan. Namun, ketika Anda bekerja dengan gaji 5 juta, tapi nggak punya kontribusi, seolah-olah cuma 2 juta, 3 jutanya Allah tuntut dengan kehidupan yang susah, dengan hutang yang nggak terbayar, dengan keluarga yang berantakan. Jadi fokus saja apa yang Allah berikan dan lihatlah apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bersedekah. Jadi kepikiran gini, Anda pernah bersedekah gitu kan ya? Maksudnya nggak mau riak, cuma karena gini, ini orang sebenarnya punya teman
kenceng banget nih sama duit nih. Suatu-suatu ada teman lagi susah, ya kan? Anda bantu dia di depan orang itu. Salah gak Beh yang Anda lakukan Beh? Bukan salah lagi, itu afdol. Afdol. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ada satu kalimat yang penting antum apalin. Ya, kabbir lil mutakabbirin sedekah. Sombong kepada orang yang sangat sering menyombongkan diri, itu semua sedekah. Itu sebuah sedekah. Kabbir lil mutakabbirin. Jadi buat ngasih pelajaran buat dia. Gitu loh. Buat ngasih pelajaran sama dia. Itulah sedekah antum buat dia. Dan antum gak dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah ketika membantu dia. Dan antum bertambah pahalanya dengan bertambah untuk mensadarkan dia. Lakukan aja terus sobat. Banyak orang sedekah lalu disiarin. Saya barusan cerita di Karimata saya begini. Apakah saya mengharapkan pujian? Nauzubillah, tidak. Tapi saya pengen mengetuk bahwa Indonesia krisis Quran. 68% tidak bisa baca Quran. Kalau 68% dari 220 juta kira-kira berapa? 60 dari 220 juta 60%-nya 130 juta manusia di Indonesia membutuhkan Al-Quran. 130 juta eksemplar Al-Quran dibutuhkan untuk menjaga tauhid di negara ini. Saya teringat Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Dia berkata ketika dia habis menang dari Perang Dunia Kedua dan yang dikalahkan itu adalah Turki Utsmani dan dipecah-pecah, dibagi-bagi, yang tadinya besar dibagi-bagi. Ini Kuwait, ini Irak, ini Iran, Saudi, Yaman, Qatar, Libya, Lebanon, di Palestina, dibagi-bagi sama si Winston itu. Dan Winston Churchill berkata, kita selamanya bisa menguasai umat Islam selama kita bisa menjauhkan mereka dari Al-Quran. Oh, itu emang misinya mereka. Lihat di protokol Yahudi, lihat baca atau di browsing di YouTube pidatonya dia. Akan ketemu. Kita akan bisa menguasai umat Islam selama kita bisa menjauhkan mereka dari Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, Badan Wakaf Al-Quran adalah salah satu jembatan untuk itu. Ya. Kita yang mampu, please, jangan sampai kemampuan kita ini menjadi masalah di hari kiamat. Dituntut oleh Allah. Lu punya Quran berapa lo? Kata Allah. No. Karimata nggak punya Quran. Tolikara nggak punya Quran. Raja Ampat sedikit Quran. Bahkan di Aceh, kita kemarin melepas 5 truk Quran untuk masyarakat Aceh. Iya, kemarin ya. Bayangkan. Masyarakat Aceh loh. Yang serambi Quran. Serambi Mekah. Masih memerlukan Al-Quran. Apalagi pedalaman-pedalaman. Apalagi pedalaman ya akhi, ya habibi. Itu sebabnya saya gembira sekali telah dipertemukan oleh Allah dengan Badan Wakaf Al-Quran. Masya Allah. Ya, Beh, waktu lagi yang akan memisahkan kita. Jadi mungkin Bapak bisa ngasih apa ya? Bukan tips lagi nih. Tips nanti juga dipaksakan lagi nanti ya kan? Jadi Bapak bisa ngasih apa ya? Ujangan kepada teman-teman sahabat wakaf yang para donatur, para wakif ini, terutama sedekah ataupun wakaf di bulan suci Ramadan, Beh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku dimanapun Anda berada, sebaik-baik manusia menurut Allah dan Rasulnya siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, wahai manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tapi kalau Quran yang nggak ada bagaimana? Itulah masalah baru. Jadi mumpung di bulan Ramadan ini, mumpung Allah lipat gandakan semua amal ibadah kita, yuk kita berwakaf Al-Quran sebagai sarana, sebagai wahana untuk menjadi manusia-manusia pilihan tadi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Terus kalau nggak ada Al-Quran, belajar pakai apa? Maka insya Allah antum yang berwakaf ini adalah orang-orang yang lebih baik daripada mereka semua karena antum sebagai pelopor. Kalau pelopor, hadisnya lain lagi, lebih lagi tingkatannya. Man dala ala khairin
falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mempelopori satu kebaikan, kemudian diikuti, maka sang pelopor ini akan mendapatkan pahala. Persis nggak dikurangi sebanyak orang yang berlakukan itu. Amin, amin. Jadi orang yang menyediakan Al-Quran, dia mendapatkan pahala yang baca, dia mendapatkan pahala yang mengajar, dia mendapatkan pahala yang belajar. Double gitu loh. Double. Kenapa? Karena dia pelopor. Karena dia yang sebagai amal jariah yang nggak putus-putus. Karena Al-Quranmu yang kau berikan kepada sahabat kita di Karimata, Tolikara, Aceh, Bima, dan sebagainya, dan kemudian dia membaca, bayangkan, antum udah meninggal, udah lama meninggal, tapi dia masih membaca Bismillahirrahmanirrahim dari Quran yang kau berikan. Alhamdulillahirrabbilalamin dari Quran yang kau wakafkan. Qul huwallahu ahad dihafal dari Quran yang mereka baca, yang mereka apalkan dari Quran yang kau titipkan dengan badan wakaf Al-Quran ini. Maka pahalanya akan mengalir terus selama-lamanya. Subhanallah. Kalau dia punya anak, diajarkan lagi, antum kebagian. Ya. Dia punya cucu, diajarkan lagi, antum kebagian. Masya Allah. Terus ngalir ya? Jelas mengalir semua. Sebagaimana mengalirnya Abu Bakar Siddiq kepada semua sahabatnya, karena Abu Bakar Siddiq lah yang mengajak mereka masuk Islam. Masya Allah. Jazakallah khair, Babe. Insyaallah. Ilmunya Masya Allah sore hari ini. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, kita sampai di penghujung kajian Berkah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang tadi pesan-pesan dari Babe Haikal untuk kita semua dalam berwakaf Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini bisa kita jalankan lebih semangat lagi. Insyaallah. Kita akhiri kajian Berkah Ramadan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya kita bersuka cita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian Berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV.